Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mus'ab ibn Umair radhiyallahu an untuk pertama kali dakwah ke kota Madinah, maka tokoh-tokoh daripada Khazraj dan Aus banyak masuk Islam. Lah salah satunya yang masuk Islam adalah sahabat ini. Dia tertarik ketika Mus'ab ibn Umair membaca Al-Quran yang tidak pernah didengar sebelumnya. Akhirnya kemudian hatinya tergerak untuk masuk Islam, dan dia menjadi sahabat yang sangat mulia dan dijadikan orang dekat Nabi, bahkan dijadikan juru bicara Nabi SAW. Dialah Khatibul Ansar, oratornya orang Ansar, Thabit ibn Qais ibn Shammas al-Ansari radhiyallahu anhu. Thabit ibn Qais ibn Shammas al-Ansari radhiyallahu an, Khatibul Ansar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Thabit ibn Qais al-Musammas radhiyallahu an adalah salah satu tokoh dari tokoh-tokoh Ansar dan dari suku Khazraj. Ketika Nabi SAW hijrah bersama segelintir para sahabat dari Mekah ke kota Madinah, maka di antara orang yang kemudian menyambut kedatangan Nabi SAW adalah Thabit ibn Qais al-Mushammas, dan dia memiliki suara yang indah, retorika yang kuat dalam bicara, sehingga dialah yang kemudian bicara di hadapan Nabi SAW ketika kedatangannya, di hadapan orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar. Dan dia berkhutbah dengan khutbah yang belum pernah terdengar sebelumnya. Isinya luar biasa. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi SAW, dan di ujung khutbahnya dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kami siap untuk menerima apapun konsekuensi dari ikatan perjanjian baiat ini, dan kami siap untuk membela-Mu sebagaimana kami siap untuk membela diri-diri kami dan anak-anak kami." Kemudian Thabit mengatakan, "Kalau seandainya kami melakukan apa yang dilakukan orang-orang Muhajirin, membela dirimu dengan cara meninggalkan keluarga mereka, mengorbankan harta-harta dan jiwa mereka, kami lakukan hal yang sama dengan orang-orang Muhajirin, kira-kira fama lana ya Rasulullah, kira-kira kami dapat apa ini?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Tilkumul jannah, engkau akan dapat surga." Ketika kemudian Nabi SAW mengatakan tilkumul jannah, kalian akan dapat surga, serentak orang-orang Ansar mengatakan, "Arabiha bai'u Abil Qasim." Sungguh beruntung berjual beli dengan Abul Qasim. Maksudnya Nabi SAW, "Radina ya Rasulullah, kami redha dengan keputusan ini wahai Rasul." Maka ketika itu turunlah sebuah ayat di dalam Al-Quran, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi minallahi fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bi wa dzalika huwal fawzul 'adzim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli orang-orang yang beriman, baik diri maupun harta mereka, dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka terbunuh atau dibunuh. Dan itu adalah janji yang benar dari Allah yang tercantum dalam Taurat, Injil dan Quran.
dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang besar. Turun ayat ini. Maka Thabit ibn Qais pun kemudian tidak melepaskan Rasul, bermulazamah bersama Nabi SAW, karena kecerdasannya, kepiawaiannya dan bahasanya yang luar biasa. Maka Nabi SAW menjadikan Thabit ibn Qais ini adalah juru bicara Nabi SAW. Dialah jubir presiden, juru bicara Nabi SAW. Sampai suatu ketika ada kabilah dari Tamim. Kabilah Tamim menemui Nabi SAW. Kemudian salah satu juru bicara dari Tamim ini dengan sombongnya, dengan bangganya dia melantunkan syair. Maka Nabi SAW mengatakan, "Qum ya Thabit fa'ajib khatibahum." Berdiri wahai Thabit, jawab pidato mereka. Dan ingat, Thabit ini menguasai syair, dan syair di zaman itu adalah sebuah media. Mungkin kalau di zaman sekarang kayak televisi, radio, YouTube, nah itulah syair. Di zaman dulu kan belum ada, jadi medianya itu pakai syair. Jadi syair ini yang menentukan manusia bisa sedih, bisa senang, bisa perang, bisa beradu, bisa berselisih gara-gara syair. Makanya Nabi SAW bangga dengan Thabit karena dia menguasai syair Arab. Kemudian Rasul mengatakan, "Qum, berdirilah wahai Thabit, ajib khatibahum, jawab pidato mereka." Maka Thabit pun berdiri kemudian melantunkan syair-syair Arab untuk menyaut syairnya Bani Tamim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara sebagian sirah Thabit ibn Qais al-Mushammas ini, ikhwan, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan suratul Hasyr, surah Al-Hasyr ayat 9, "Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dan mereka para sahabat Nabi lebih mendahulukan orang lain dibandingkan diri mereka. Maka barang siapa yang menghilangkan kekikiran dalam hatinya, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Ayat ini oleh sebagian ahli tafsir turun kepada Thabit ibn Qais al-Mushammas. Ceritanya begini. Ketika ada tamu Nabi SAW dan Rasul SAW tidak sanggup menjamu tamu tersebut karena sudah bertanya kepada istri-istrinya, hal indaki syai'un, apakah ada makanan untuk tamuku? Semua istrinya menjawab, tidak ada wahai Rasul. Subhanallah ya. Di rumah Nabi tidak ada makanan untuk menjamu tamu. Di rumah antum banyak ya. Kulkas aja 3, semua penuh. Tapi kalau ada tamu dikasih aqua gelas aja. Nggak ada yang menghormati tamu. Ya. Jadi akhirnya Nabi SAW balik ke masjid, kemudian berteriak di hadapan Ansar dan mengatakan, "Siapa yang mau menjamu tamuku?" kata Rasul. Siapa? Maka berdirilah Thabit ibn Qais al-Mushammas. Tanpa dia berfikir ada makanan atau tidak ada makanan di rumahnya, main saya wahai Rasul. Nanti malam ku jamu tamumu wahai Rasul. Berangkat Thabit ini ke rumahnya. Rupanya di rumahnya tidak ada makanan kecuali hanya 1 piring. Padahal istrinya, anaknya belum makan. Tapi Thabit kadang berjanji kepada Rasul menjamu tamunya. Dia mengatakan kepada istrinya, biarlah makanan yang 1 piring ini berikan kepada tamu kita. Nanti malam buat anak-anak kita sibuk dengan permainan sehingga lupa makan dan tertidur. Dan kalau kamu datang, jangan lupa kau pura-pura membenahi lampu kemudian matikan. Akhirnya kemudian istrinya bermain-main dengan anak-anaknya sampai lupa makan, akhirnya kecapean, tidurlah anak itu. Kemudian ketika betul-betul tamu Rasul dibawa oleh Thabit ke rumahnya di malam hari, maka istrinya berpura-pura membenahi lampu kemudian dimatikan. Karena bagaimanapun ikhtiram
menghormati tamu itu tidak boleh ditinggal, harus ditemani. Ini kesalahan kita ya, ada tamu kadang-kadang di rumah dikasih makan, makan saya pergi dulu katanya. Enggak begitu, harus ditemani gitu ya. Kalau ditemani kan tamunya enggak enak, masa makan satu piring tuan rumah tak makan, makanya dimatikan lampunya. Kayak tadi mati lampu tuh. Akhirnya kemudian setelah tamu makan, kemudian listrik pun dinyalakan, sehingga tamu tidak tahu, seolah-olah makan bersama. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat keikhlasan Thabit ibn Qais ibn Musyammas ini, maka turunlah suratul Hasyr ayat 9, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa suhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan mereka para sahabat senantiasa mendahulukan orang lain walaupun mereka sendiri di atas kesulitan. Barang siapa yang mengeluarkan kekikiran dalam hatinya, maka mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Termasuk juga ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika turun ayat kepada Thabit ibn Qais al-Musyammas, ayat yang melarang mengangkat suara di atas suara Nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Orang-orang yang beriman, jangan kalian angkat suara kalian di atas suara Nabi kalian, dan jangan kalian mengeraskan perkataan sebagaimana kalian mengeraskan kepada sebagian kalian. Kalau kalian lakukan, hancur lebur amalan kalian dan kalian tidak akan merasakan. Ketika ayat ini turun, ikhwan, Thabit ini merasa suaranya lebih lantang di suara Nabi, karena memang dia juru bicara. Dia punya suara lantang. Thabit ini suaranya indah tapi lantang. Rasul kan kalau ngomong itu pelan gitu. Thabit ini lantang orangnya. Ketika turun ayat ini, Thabit merasa jangan-jangan ayat itu sindiran kepada dia. Jangan-jangan ayat itu diturunkan untukku, kata Thabit. Kalau ini adalah kebenaran bahwa ayat turun kepadaku, celaka aku, habis semua amalku, katanya. Dari situ Thabit kemudian sedih hati dan tidak pernah hadir di majlis Nabi. Beberapa hari Thabit hanya sholat wajib, kemudian pulang, sholat wajib, pulang, itu saja. Sehingga ketika Nabi SAW bermajlis dengan para sahabat, kehilangan Thabit. Aina Thabit? Mana Thabit? Biasa dia duduk di situ, kok enggak ada? Kemudian Nabi SAW mengatakan, kalau begitu, wahai Mu'ad, Sa'ad bin Mu'ad, kau temui Thabit di rumahnya itu. Akhirnya kemudian Sa'ad bin Mu'ad datang ke rumah Thabit dan menanyakan soal Thabit, kenapa dia tidak hadir di majlis Nabi. Dan itu sudah beberapa kali pertemuan tidak hadir. Rupanya Thabit menangis sejadi-jadinya, setiap hari dia menangis. Sehingga kemudian Thabit mengatakan, aku tidak sanggup hadir di majlis Nabi. Semua amalanku sudah gugur, waliya min ahlin nar, dan saya termasuk penduduk neraka. Kata Mu'adz, ada apa dengan kau? Malaka ya Thabit, ada apa dengan kau, hai Thabit? Kata Thabit, sungguh aku telah meninggikan suaraku di atas suara Nabiku, katanya. Dan Allah katakan, antahbata a'malukum, pasti gugur amalanku dan aku termasuk penuh neraka. Aku tidak akan hadir di majlis Nabi lagi, karena nanti aku akan bersuara dan lebih tinggi suaraku di atas suara Nabiku. Maka kemudian dilaporkan kepada Rasul alasan Thabit tidak hadir di majlis ta'lim. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan kepada utusannya, kembali kau kepada Thabit, katakan kepada Thabit, dia bukan min ahlin nar, tetapi dia min ahlil jannah. Dia tidak menjadi penuh neraka, tapi dia akan masuk ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun ada hal yang bisa kita pelajari dalam kehidupan rumah tangga Thabit ini. Rupanya perceraian itu bukan hanya di kalangan hari ini saja, di kalangan para sahabat juga ada perceraian. Jadi kalau antum bicara tentang hukum fikih yang namanya khulu, khulu itu artinya seorang istri menggugat cerai, itu disebut khulu namanya. Kalau talak itu istri diceraikan suami.
Kalau istri minta cerai namanya khulu. Lah dalil adanya khulu ini ada dalam kisah Thabit ibn Qais ini. Jadi Thabit ini orangnya hitam, pendek, keriting rambutnya, enggak tampan. Tetapi dia rajin ibadah, ucapannya mantap, namanya khatib. Istrinya pula cantik kali, wanita paling cantik di kota Madinah itu istrinya. Jadi kalau Thabit ibn Qais ini jalan dengan sama kawan-kawannya yang ganteng-ganteng, yang tinggi-tinggi, yang kekar-kekar, yang putih-putih itu, terhayalkan, coba suamiku kayak yang sebelahnya. Istri antum kayak gitu enggak? Jadi istrinya Thabit mengatakan, coba kalau seandainya suamiku kayak yang sebelah sana, orangnya ganteng, tinggi gitu ya. Terhayalkan. Karena setiap jalan selalu dibanding-bandingkan dengan suami orang, maka istrinya lama-lama hilang rasa cintanya kepada Thabit. Dia hanya melayani sebatas kewajiban seorang istri kepada suami, tapi tidak ada cinta lagi. Maka istrinya Thabit datang kepada Rasul dan mengatakan, ya Rasul, aku tidak mencela agama suamiku Thabit. Oh, solatnya top, ibadahnya markotop. Kalau cerita tentang kesolehannya, tidak ada yang menandingi suamiku. Akan tetapi ya Rasulullah, aku teringat dengan sabdamu bahwa penduduk neraka itu kebanyakan ahli nar, penduduk neraka. Dikarenakan istri kufur kepada suami, aku takut kufur kepada suamiku karena sudah tidak ada cinta lagi aku kepada dia. Kata Rasul, lalu kau ingin apa? Kata istrinya, ya Rasul, aku ingin menggugat cerai suamiku, katanya. Ingin gugat cerai. Thabit ini orang kaya, namanya tokoh Hujrat. Ketika menikah, maharnya bukan seperti antum yang saya katakan, seperangkat alat masjid itu. Maharnya itu kebun yang sangat luas sekali, hektaran, penuh dengan pohon kurma. Itulah maharnya Thabit kepada istrinya. Sehingga Nabi SAW mengatakan, sudikah kau kembalikan maharmu kepada suamimu? Dari sini ada hukum dalam bab khulu. Apabila seorang istri menggugat cerai kepada suaminya, maka dia wajib mengembalikan maharnya. Balikan maharnya. Makanya kalau antum ngasih mahar kepada istri, maharnya 7 Fortuner umpamanya, mikir tuh istri minta cerai itu, walaupun antum poligami. Kembalikan Fortuner, payah jalan kaki lagi aku, katanya. Biarinlah suami poligami sana, katanya kan. Jadi seorang laki-laki kalau ngasih mahar yang bagus, supaya kalau dia menggugat cerai itu mikir mengembalikan maharnya itu. Tapi kalau istri minta sama suami, bang, nggak apa-apa lah nikahi saya, maharnya seperangkat alat sholat saja. Gampang kalau gugat cerai, belilah di pasar sini. Sejadah, ambil bang, kita cerai. Gitu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi akhirnya kemudian Thabit ini kan cinta dengan istrinya. Dia nggak mau. Tetapi Nabi SAW mengatakan, ya Thabit, bagaimana pula istrimu sudah tidak cinta dan dia siap mengembalikan maharmu. Makanya kemudian Rasul mengatakan, ataruddina hadiqatahu, maukah kau kembalikan maharnya kepada Thabit? Dia mengatakan, tentu hai Rasul, dibalikin maharnya. Akhirnya istrinya Thabit menikah lagi dengan laki-laki yang ada di angan-angannya. Ganteng, putih, pokoknya sebagaimana keinginannya Allah kabulkan. Cuman kecewa dalam urusan ranjang. Dia tidak puas. Ganteng tapi tidak memuaskan dalam urusan ranjang. Akhirnya dibuat ulah dengan suami yang kedua nih, pengen kembali kepada Thabit. Dari sini menunjukkan bahwa kebahagiaan rumah tangga tidak dari fisik saja kan. Urusan ranjang juga penting. Ya. Karena istrinya ini menyesal setelah kemudian dia cerai dengan suaminya, dengan Thabit, menikah dengan laki-laki lain, dia menyesal ingin kembali kepada Thabit. Jadi nggak masalah tampang tak seberapa. Buktinya ini pengen balik lagi sama Thabit kan. Rupanya urusan ranjang juga jangan diabaikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi Thabit sudah tidak mau, dia sudah menikah lagi. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Thabit ibn Qais al-Musammas radhiyallahu anhu,
Dia dikenal semua peperangan hadir di zaman Rasul kecuali perang Badar. Dan dia hidup pada masa sampai pada masa kehadiran Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika terjadi perang Yamamah. Yamamah itu perang memerangi nabi palsu. Siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Yang disebut dengan perangnya Hadiqatul Maut, kebun kematian. Dan dalam perang ini banyak sahabat yang hafal Quran mati, meninggal. Pokoknya sahabat-sahabat yang luar biasa itu banyak meninggal dalam perang ini. Sehingga kemudian ada sebagian sahabat-sahabat yang baru gitu ya, yang mungkin kekokohan imannya berbeda dengan as-sabiqun al-awwalun, ataupun para tabi'in, kibarut tabi'in yang ikut terlibat di dalam peperangan melawan nabi palsu, itu sampai kewalahan. Maka Thabit ibn Qais al-Musammas kemudian berteriak di hadapan pasukan, karena dia salah satu pemimpin yang memegang bendera bersama Salim ibn Salim Maula Abi Hudzaifah, dan juga Khalid ibn Walid yang memimpin semua pasukan Khalid di situ, baik Muhajirin ataupun Ansarnya. Ketika melihat ada keciutan di hati-hati kaum muslimin karena Musailamah al-Kadzdzab ini kuat gitu ya, banyak pasukannya. Sementara pasukan inti itu memerangi tempat lain. Pasukan yang disiapkan Nabi yang dipimpin Usama bin Zaid ini tidak terlibat dalam memerangi Musailamah al-Kadzdzab ini. Usama bin Zaid ini pergi ke tempat lain. Dan Abu Bakar tidak mau memakai tentaranya. Alasannya karena tentara Usama sudah dipersiapkan Rasul sebelum wafatnya. Aku tidak akan menggunakan tentara yang disiapkan Nabi. Jadi hanya sisa-sisa tentara untuk melawan Musailamah al-Kadzdzab itu. Sehingga kaum muslimin, ulama-ulamanya, qurra-qurranya, ahli ibadahnya yang terlibat, bukan tentaranya, gitu ya. Sehingga kemudian mengalami banyak korban, terutama ahli Quran banyak meninggal di perang Yamamah ini. Ketika kemudian kaum muslimin mulai bercerai-berai, Thabit ibn Qais al-Musammas mengatakan, maukah kutunjukkan kalian bagaimana perang bersama Nabi? Aku tunjukkan kepada kalian. Kenapa kalian seperti ini? Kemudian Thabit pun pulang ke rumahnya, dia mandi, kemudian menggunakan wangian, kemudian menggunakan pakaian serba putih, seolah-olah dia sudah siap dikafani. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya ke langit dan mengatakan, Allahumma inni abra'u ilaika mimma ja'a bihi haula wa a'tadiru ilaika mimma sana'a haula faqutila syahidan. Maka kata Thabit ibn Qais, ya Allah, aku berlepas diri dari apa yang dilakukan orang-orang musyrik pasukan Musailamah al-Kadzdzab itu, dan aku meminta uzur apa yang dilakukan kaum muslimin. Kemudian dia pun berperang, akhirnya mati syahid di perang Yamamah. Mati syahid di perang Yamamah. Lah ketika di hari kematiannya nih, di hari kematian Thabit ibn Qais al-Musammas dan banyak juga ahlul Quran yang meninggal, kabar ini sampai kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Rupanya salah seorang sahabat bermimpi, dalam mimpinya berjumpa dengan Thabit ibn Qais al-Musammas. Kemudian Thabit ibn Qais dalam mimpi yang ditemui oleh seorang sahabat ini memberikan wasiat dan mengatakan, tolonglah sampaikan kepada Abu Bakar wasiatku. Kata sahabat ini, apa wasiatnya wahai Thabit? Kata Thabit, sesungguhnya aku punya hutang kepada si fulan dan si fulan, dan aku berjanji kepada dua budakku hendak aku merdekakan, tapi aku keburu mati syahid. Tolong sampaikan wasiat kepada Abu Bakar. Akhirnya kemudian orang ini melaporkan kepada Khalid, dan Khalid pun melaporkan kepada Abu Bakar tentang seorang sahabat yang bermimpi mendapatkan wasiat Thabit. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sangat thiqah dengan sahabat itu, dan dia orang yang pertama kali kemudian menyempurnakan wasiat daripada Thabit ibn Qais al-Musammas, padahal dalam mimpi. Jadi Abu Bakar langsung melakukan wasiatnya, padahal ini mimpi ini kan. Apakah boleh seseorang itu melaksanakan wasiat karena sebuah mimpi? Kalau ada qarinah tidak ada masalah. Seperti Abu Bakar melaksanakan wasiat Thabit dalam mimpi seorang sahabat yang berjumpa dengan Thabit. Ma'asyiral muslimin, tentu wasiat yang baik, ya, bukan wasiat yang tidak baik kan gitu. Artinya bahwa Thabit ibn Qais al-Musammas telah menorehkan banyak sejarah, sehingga Nabi SAW sampai mengatakan, ni'mar rajul
Thabit ibn Qais al-Musammas. Sebaik-baik manusia adalah Thabit ibn Qais al-Musammas radhiyallahu anhu. Subhanallah, sebuah biografi yang sangat lengkap. Kalau kita cerita keberanian, maka sabitlah orangnya. Kalau cerita tentang ittiba sunnah, mengikuti sunnah Rasul, maka sabitlah orangnya. Kalau cerita tentang keahlian dalam bicara, khatib, maka sabitlah orangnya. Banyak menorehkan sejarah dalam Islam perjuangan Thabit ibn Qais al-Musammas radhiyallahu anhum wa radwan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.